Oke, ya. eh Bapak Ibu, ini nanti terkait teknisnya bagaimana di Sihalal dan bagaimana di NIB. Nanti di sesi berikutnya ada mentor kita yang akan menyampaikan ya terkait teknis. Nanti bagaimana kemarin yang Bapak Ibu sudah melakukan pendampingan, kemudian masih pakai nama pendamping nama saya ya. Kemarin kan ada pakai nama saya sama namanya Bu Ella. Nanti bagaimana merubahnya dan sebagainya. Tentunya kan juga menunggu nomor register Bapak Ibu terbit gitu. Nah ini eh, evaluasi yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi ternyata masih banyak pendampingan yang dikembalikan atau dibatalkan itu masih sekitar 40%. Jadi ini yang nanti perlu diantisipasi oleh Bapak Ibu semuanya saat melakukan pendampingan agar tidak dikembalikan atau dibatalkan gitu ya. Permasalahannya cukup banyak. Ada di kasusnya di bahan, ada di proses, di jenis produk, foto produk, nama produk, kemudian kriteria safety clear ya harusnya dia reguler masuk safety clear itu bisa kasusnya seperti itu. Nah, yang sangat kritis itu adalah ketika produknya adalah berbahan unsur hewani dan menggunakan bahan BTP atau bahan tambahan pangan begitu. Nah, untuk pedoman pendampingnya, Bapak Ibu mengacu pada tiga hal ini. Itu di EKMA 944 tahun 2024 itu adalah menerangkan terkait jenis produk yang wajib halal ya Bapak Ibu secara keseluruhan kalau di 944 mulai dari makanan minuman, barang gunaan, kosmetik dan lain sebagainya. Kemudian KMA nomor 1360 tahun 2021 itu terkait bahan positif list. Jadi bahan positif list menurut KMA itu sudah ada di sini ya Bapak Ibu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini menjadi kitab sucinya Bapak Ibu, yaitu Kekaban nomor 146 tahun 2025 terkait teknis pelaksanaan pendampingan yang di dalamnya sangat lengkap sekali mengenai teknisnya, mulai dari kriteria safety clear, penyeliannya seperti apa, proses produknya seperti apa, foto produk, foto pendampingan, nama produk, KPLI, semuanya sudah dijelaskan di dalam Ketetapan 146. Nah, kalau sudah ada aturannya, nanti Bapak Ibu jangan membuat interpretasi sendiri atas produk safety clear gitu. Nah, ini ada beberapa istilah yang nanti Bapak Ibu harus tahu gitu ya terkait di si halalnya. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah praktek ya saat melakukan input itu pasti tulisan status permohonannya adalah draft. Artinya ini masih belum dicek pengajuannya oleh P3H. Karena nanti Bapak Ibu melakukan pengecekan di sana itu dua kali. Yang pertama adalah cek pengajuan PU, yaitu sebelum PU melakukan klik itu dicek dulu oleh pendamping. Nanti setelah PU submit, baru nanti dicek lagi oleh P3H atau verifikasi. Nah, yang kedua, nanti tulisannya menjadi submitted status permohonannya. Itu artinya sudah dicek pengajuan oleh P3H dan sudah mengambil kuota sehati atau non sehati. Tentunya sudah diklik kirim ya sama akun PU-nya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi dan validasi di si halal, nanti status permohonannya berubah menjadi proses P3H. Itu artinya sudah diverifikasi oleh P3H. Nah, kalau kemudian sudah proses 3H, kemudian sudah diverifikasi oleh tim LP3H, kemudian sama BPJPH, kemudian nanti akan berubah tulisannya begini, dikirim ke Komite Fatwa. Itu artinya sudah proses pengecekan oleh tim kesekretariatan Komite Fatwa. Nah, setelah di sini disidangkan oleh mereka, nanti diklik, nanti tulisannya berubah menjadi penerbitan sertifikat. Nah, itu artinya proses TTE sertifikat halal oleh Kepala BPJPH. Nah, setelah TTE nanti akan muncul statusnya menjadi terbit sertifikat. Artinya SH-nya sudah terbit, bisa di-download, disampaikan ke pelaku usaha, dan bisa di-download juga label halal ya. Label halalnya sudah langsung bisa di-download juga, sama QR code-nya ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti bisa disampaikan ke pelaku usaha. Jadi ada tiga hal itu. Ada mendownload sertifikat halal, label halal, sama QR code-nya. Nanti perlu disampaikan ke pelaku usaha.
Ini sudah ya tadi pedomannya Bapak Ibu, Kepkabun 146 tahun 2025. Ini penyelia halal ya Bapak Ibu ya, yang tentunya ini menjadi persyaratan wajib dari pelaku usaha, tentunya dia beragama Islam, kemudian memiliki wawasan luas. Ya, untuk pelaku usaha yang non-Muslim, maka harus mengangkat dari pegawainya atau karyawannya yang beragama Islam gitu. Nah, apa yang perlu diperhatikan di dalam kasus penyelia halal ini, yaitu pastikan kolom penyelia halal terisi. Penyelia halal untuk SH Declare diperbolehkan berasal dari pelaku usahanya yang bersangkutan ya. Jadi penyeliannya boleh dari pelaku usaha tersebut. Dalam hal ini adalah bisa pelaku usaha, penanggung jawab, karyawan atau stafnya. Jadi penyelia itu boleh PU-nya sendiri atau karyawannya. Nah, tentunya penyelia itu adalah orang yang terlibat dalam proses produksi, bukan dari luar, apalagi pendamping PPH. Ini masih banyak kita temukan. Pendamping PPH, dia merangkap sebagai penyelia, itu tidak boleh, gitu ya. Kemudian usahakan ya nama penanggung jawab sama sama dengan nama penyelia halal. Jika penanggung jawabnya adalah non muslim, maka boleh mengangkat karyawan atau stafnya untuk menjadi penyelia halal, dibuktikan dengan ada surat pengangkatan ya tentunya, dan dijelaskan di kolom proses produk halal itu jelaskan kalau misalnya penyelianya bukan dari pelaku usahanya sendiri, misalnya penyelia adalah dari unsur karyawan atau staf yang diangkat oleh pelaku usaha yang mengerti proses produk halal di usaha tersebut. Ya, jika nama penyelianya tidak sama dengan nama penunjuknya, jadi harus ditambah keterangan di kolom PPH-nya. Saya kira Bapak Ibu sudah membaca ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan lagi juga, bahwa jenis produk yang masuk dalam kriteria Safe Declare, selain warung Tegal, warung Sunda, dan seterusnya, maksimal 10 nama produk, termasuk varian produknya. Tetapi kalau warung, itu maksimalnya 30 menu, gitu ya. Kemudian ini, terkait produk, tuliskan nama produk lebih spesifik. Misalnya, dia memproduksi donat, dia terangkan donatnya ya topping apa saja. Misalnya donat topping tiramisu, donat topping coklat. Nah, itu dijelaskan secara spesifik. Jangan hanya menulis donat gitu saja. Kemudian ini juga ada misalnya pelaku usaha itu memproduksi ikan asap. Nah, itu jelaskan ikan asapnya itu ikan asap apa. Kan macam-macam ya ikan itu ya. Jadi tuliskan secara spesifik ikan asap mujair. Kalau dia punya merek, maka sertakan juga mereknya. Terus untuk produk nasi kuning atau nasi uduk yang dijual satu paket dengan lauk, maka detailkan penulisan produknya dengan spesifik. Contohnya, nasi kuning, lauk telur, kering tempe, mie goreng, dan lain-lain itu dituliskan secara spesifik di nama produk, gitu ya. Kecuali kalau menjualnya itu terpisah dengan lauknya, misalnya dia punya gerobak, dia menjual lauknya juga, menjual nasinya tersendiri. Nah, itu masing-masing lauknya itu dimasukkan dalam produk. Tetapi kalau dia jualnya satu paket, ya berarti nulisnya seperti ini, nasi kuning, lauk telur, kering tempe, mie goreng, dan lain-lain. Kemudian foto produk sebaiknya hanya foto produk saja yang difoto agar lebih kelihatan jelas produknya. Nah, ini yang agak terbaru. Produk jajanan basah atau kue berbasis tepung atau puding itu masuknya di jenis produk serealia ya Bapak Ibu ya, bukan bakery. Terus kemudian produk frozen tidak masuk dalam kategori safe declare-nya. Saya ingatkan lagi, produk frozen tidak masuk dalam kategori safe declare. Kemudian produk minuman atau makanan yang non kemasan alias langsung disajikan di tempat, maka masuk jenis produk penyediaan makanan atau minuman. Contohnya dia penjual es teh, es degan, es jus, es dawet, molen, onde-onde, roti goreng yang dia dijual langsung di gerobak. Maka dia masuknya ke jenis produk penyediaan makanan dan minuman gitu ya. Karena ini agak beririsan dengan jenis produk minuman. Ya, kalau es teh kan sebenarnya dia masuknya di minuman dengan pengolahan. Kalau dia dikemas secara ini pakai botol yang dia tidak dijual langsung, ya.
itu pakai minuman dengan pengolahan. Tetapi kalau dia dijualnya di gerobak, langsung dijasikan di gerobak itu, maka yang cocok adalah jenis produk penyediaan makanan dan minuman. Nah, ini terkait proses produksi yang perlu diperhatikan. Jelaskan secara detail tentang pembuatan produk dalam kolom PPH. Contohnya begini ya Bapak Ibu ya, misalnya membuat adonan roti roti goreng. Nah, itu campur bahan, terangkan bahannya di situ. Jangan hanya menulis campur. Nah, kayak yang kedua ini, campur semua bahan dalam wadah dan di mixer. Itu kan nggak jelas yang dicampur apa. Maka detailkan yang dicampur itu bahan apa. Campur bahan terigu, telur, gula, mentega, dan sebagainya. Misalnya, kalau membuat es campur misalnya, potong potong buahan. Nah, jelaskan buahnya yang dipotong itu apa saja gitu di situ ya. Atau campurkan di dalam gelas untuk buat es campur itu ya. Nah, itu sebutkan yang dicampurkan itu apa. Misalnya ada kolang-kaling, ada dawetnya, ada tapenya, misalnya itu disebutkan. Jangan hanya mencampurkan bahan, tapi bahannya harus detail. Kemudian jika ada bahan positif list, bahan alam mengalami proses fisik seperti es batu, tempe, tahu, cuka, tepung beras, dan lain-lain, maka jelaskan proses produksinya dalam kolom PPH. Nah, selama ini kan es batu masih masuk positif list ya, tetapi dia perlu dijelaskan prosesnya di PPH gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ada yang menjual es campur, kemudian es batunya kan ditulis diinputkan itu bahan positif list, tetapi tetap diterangkan di PPH proses pembuatan es batu. Terus kemudian kolom PPH dapat dimanfaatkan media komunikasi antara pendamping atau PU dengan tim verifikator. Nah, misalnya Bapak Ibu dikembalikan karena faktor penyeliannya itu, misalnya tim verifikator bilang eh, apa namanya mohon jelaskan penyelia itu dari unsur karyawan atau siapa misalnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa menjelaskannya, menjawab itu di kolom PPH. Nah, ini contohnya tadi ya. Lontong itu masuk bahan yang diragukan, bukan tidak diragukan ya. Ini salah ya Bapak Ibu ya. Cingur sapi ini juga gitu. Bukan bahan yang tidak diragukan, tetapi dia masuk bahan yang diragukan, wajib bersertifikat halal. Untuk tahu, tempe itu terasi lokal itu masih apa positif list, tetapi perlu diterangkan prosesnya di proses produksi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sering juga terjadi. Ada tulisan tiba-tiba kuota fasilitasi belum berlaku. Nah, itu sebenarnya ada kesalahan di dalam menginput outlet dan data pabrik. Jadi, nanti kalau ada kasus seperti ini saat menginputkan tiba-tiba ada tulisan merah kuota fasilitasi belum berlaku. Nanti bisa bisa diedit, dihapus dulu data outlet sama pabriknya, kemudian diisi lagi, kemudian klik tambah. Nah, terkait laporan verifikasi dan validasi pendamping PPH, tuh ini masih ada nyempil. Foto pendampingan adalah foto pelaku usaha membawa produk dengan pelaku usaha di lokasi atau di produksi. Nah, ini usahakan ya Bapak Ibu, karena akhir-akhir ini itu tim fatwa mengembalikan foto produk ketika foto pendampingannya itu tidak pada saat proses produksi. Jadi nanti Bapak Ibu saat melakukan pendampingan usahakan ada foto saat pelaku usaha melakukan proses produksi. Jadi nanti dikolase ya Bapak Ibu foto dengan pelaku usaha dengan bawa produk, nanti dikolase memfoto atau mendampingi atau menyaksikan ya pelaku usaha saat melakukan proses produksi. Apalagi yang terdapat daging hewan sembelihan yang dihaluskan digiling, maka perlu dikolase foto saat pelaku usaha itu melakukan penggilingan begitu. Karena kalau tidak ada foto seperti ini nanti akan dikembalikan oleh tim verifikator. Gitu ya. Nah, untuk yang penggilingan ini tadi juga begitu, pastikan dia menggiling sendiri atau kalau misalnya di penggilingan luar, maka pastikan jasa penggilingannya ada sertifikat halalnya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi, nanti jangan lupa eh, mengecek ya, mengecek hasil verifikasi itu dengan cara mendownload dulu, nanti di-download.
Nanti akan disampaikan juga sama Bu Ella, mendownload apa hasil laporan, dicek apakah semua semua bahan, prosesnya, produknya, kemudian hasil verifikasi itu sudah masuk di laporan tersebut, begitu. Kemudian, jika ada pengembalian oleh tim verifikator, nanti juga begitu, pastikan setelah perbaikan dan verifal, download kembali laporan pendampingan. Karena nanti yang akan dicek itu bukan di menu si halalnya, tetapi yang dicek adalah laporan pendampingan. Sehingga Bapak Ibu setelah melakukan verifikasi dan validasi, perlu mendownload yang namanya file laporan pendampingan. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya, tampilan laporan hasil pendampingan dalam bentuk PDF yang isinya itu profil usaha, daftar bahan, ini ya, terus penjelasan proses produk halal, kriteria, begitu, foto produk, tuh. Kemudian sertifikat halal. Nanti kalau sudah terbit sertifikat halal, mohon segera di-download sertifikat halalnya pada akun pelaku usaha jika sudah terbit agar datanya itu bisa masuk di menu tagihan di akun kami begitu sehingga nanti bisa kami tagihkan ke BPJPH hasil kerja Bapak Ibu. Label halal, jangan lupa nanti disampaikan ke pelaku usaha ya, di-download, disampaikan ke pelaku usaha, karena ini bentuk label halal yang benar itu yang downloadan di si halal begitu. Karena masih kita sering jumpai pelaku usaha itu memasang logo halalnya masih label halalnya masih salah. Kadang hanya dipasang logo halalnya saja. Padahal yang benar adalah ada logo halal, ada tulisan halal Indonesia, ada ID, kemudian ada frame-nya begitu. Jadi itu sudah saya sampaikan tadi ya untuk foto produk. Nah, ini kasuistik sistem. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu mungkin akan menemukan saat mendaftarkan pelaku usaha sudah menginput NIB ternyata ada tulisan bahwa NIB tersebut sudah pernah misalnya didaftarkan oleh email sekian-sekian begitu. Nah, itu nanti ada proses namanya switch account begitu. Jadi nanti bisa apa dikirim permasalahannya ke layanan BPJPH, nanti akan di switch account. Ini contoh foto pendampingan yang salah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini membuat apa fotonya itu hanya berupa pelaku usahanya saja. Harusnya di sini ada fotonya pendamping PPH begitu. Ini kenapa salah? Karena dia melakukan foto pendampingannya itu di pinggir jalan Bapak Ibu, tidak di lokasi produksi. Jadi foto pendampingan itu dilakukan di lokasi produksi yaitu di mana ya? Berarti di dapur kan? Ketika melakukan produksi kan di dapur. Begitu. Terus nanti usahakan fotonya juga ada saat pelaku usaha melakukan proses produksi. Yang bawah ini juga salah karena kenapa? Ini tulisannya nasi ayam geprek, tapi fotonya ada dua. Sebenarnya yang geprek yang mana kan tidak jelas. Itu juga harus dilihat. Nah, ini yang perlu penting diperhatikan juga oleh Bapak Ibu terkait mekanisme atau alur proses pembayaran insentif Bapak Ibu ya ketika berhasil menunjukkan sertifikat halal. Jadi ini yang pertama P3H menginput data berikut di halal ya. Ini saya kira sudah dilakukan oleh admin kami ya untuk menginputkan nomor rekening, nama bank dan NPWP. Nah, ini kami berdasarkan hasil inputan Bapak Ibu di Google Form. Kalau di Google Form itu salah, maka nanti juga akan salah ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah bisa login, langsung segera menuju ke profil, cek kembali data Bapak Ibu, mulai dari nama, NIK, kemudian nomor rekening, nama bank, sama NPWP. Karena ini sangat berpengaruh nanti saat apa namanya melakukan transfer ya, karena transfer itu dilakukan langsung oleh dari BPJPH, bukan dari LP3H. LP3H hanya melakukan penagihan dari sistem, terus nanti BPJPH akan melakukan proses mekanisme pembayaran begitu. Nah, biasanya kendalanya memang banyak yang tidak valid, ada yang sudah tidak aktif, ada yang nomornya kurang. Kalau nomor kurang artinya kan gagal ya Bapak Ibu ya. Kalau udah gagal itu lama. Nanti mentransfer lagi itu butuh 1 bulanan. Gitu. Sehingga nanti pastikan Bapak Ibu kalau sudah bisa login, langsung cek di profil pendamping, cek rekening sama nomor rekening, pastikan sesuai. Terus kemudian kalau ini sudah diinput, LP3 akan mengajukan
tagihan pembayaran melalui si halal dan verifikator melakukan penarikan data setiap 1 minggu sekali. Jadi kalau di LP3 kami melakukan penagihan itu setiap hari Rabu dan hari hari Minggu ya. Tapi kadang kita juga melihat jumlah, kalau jumlahnya sangat terlalu sedikit dari rekapan kami ya, kami tunda dulu kira-kira sekitar bisa sampai 100 dulu gitu ya, baru kita ajukan. Karena kalau sedikit nanti kena kena biaya apa namanya, biaya transfer ke Bapak Ibu juga besar, terus kemudian juga terkait pajak. Nah, setelah kami lakukan penagihan di si halal, nanti verifikator melakukan pemeriksaan terhadap pembayaran 1 hari kerja setelah tagihan terbentuk di si halal. Setelah itu nanti di sistem ada PPK dari BPJPH akan menyetujui tagihan. Setelah itu nanti akan disetujui oleh pimpinan PLU selaku KPA. Nah, setelah itu baru ke bendahara. Nah, bendahara ini memerlukan waktu kira-kira paling lama 5 hari kerja sejak DPRPP itu disetujui oleh KPA. Setelah itu baru bendahara melakukan pengeluaran atau mentransfer mentransfer ke mentransfer ke rekening Bapak Ibu ya. Jadi yang melakukan transfer langsung dari BPJPH bukan dari kami. Nah, ini untuk perhitungan pembayaran ya Bapak Ibu ya. Untuk P3H itu eh, di apa ketabannya itu kan mendapatkan 150.000 SH, tapi ini nanti masih dipotong PPH ya Bapak Ibu ya. Yang punya NPWP maka dipotong 5%. Kalau yang nggak punya NPWP maka dipotong pajak 6%. Ini contoh perhitungannya. Kalau non PNS dengan NPWP maka eh, kalau 5% ya 5%.